Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, di pagi Jumat yang penuh barakah ini kita dapat melaksanakan aktivitas kembali, yaitu pembelajaran daring bab yang kelima, meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Namun sebelum itu marilah kita awali pembelajaran ini dengan kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita membahas materi meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Yang menjadi permasalahan, yang menjadi pembahasan kita tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah ini adalah, yang pertama adalah substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah itu tentang apa saja. Kemudian strategi dakwah Rasulullah di Mekah, apa saja strateginya yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian baru diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia, terus menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran. Itulah peta konsep yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Langsung saja. Yang pertama adalah memahami Al-Quran, hadis dan ijma sebagai sumber hukum Islam, yang mana substansi Rasulullah SAW ini di Mekah. Yang pertama adalah kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul ketika beliau bertahanus, berdiam diri, bermujahadah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, saat usia beliau 40 tahun. Malaikat Jibril datang membacakan wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Quran Surah Al-Alaq. Nabi Muhammad SAW diperintahkan membacanya, namun Rasulullah SAW berkata bahwa ia tidak dapat membaca. Malaikat Jibril mengulangi permintaannya, tetapi jawabannya tetap sama. Kemudian Jibril menyampaikan firman Allah, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul adzim. Nah, itulah wahyu pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril sebagai awal diangkatnya beliau sebagai rasul. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menurut ayat Al-Quran secara berangsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat tersebut diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan keadaan atau kejadian yang faktual pada waktu itu. Jadi setiap ayat yang turun maka ada yang namanya asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya itu.
Nah, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran disertai oleh asbabun nuzul yang mendasari turunnya ayat-ayat turun sejadah dikumpulkan sebagai kompilasi bernama Al-Musab yang juga dinamakan dengan Al-Quran. Nah, itulah pertama sumber dari hukum Islam yang pertama diturunkan, yaitu ketika Rasulullah berkhalwat di Gua Hira. Nah, kemudian apa saja isi pokok yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau berada di Mekah? Yang pertama adalah yaitu akidah. Akidah adalah tentang suatu keyakinan yang diajarkan oleh Allah mulai Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya bahwa Tuhan yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, Allahu Samad, Allahu Ahad. Di dalam surah Al-Ikhlas disebutkan dengan Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ajaran pokok yang diajarkan oleh Rasulullah di periode Mekah adalah berkaitan dengan akidah ataupun tauhid, itu tentang pengesaan Allah. Kenapa? Karena masyarakat Arab yang saat ia dilahirkan bahkan jauh sebelum ia lahir hidup dalam praktek kemusyrikan. Kenapa ayat-ayat yang diturunkan berkaitan dengan akidah? Karena apa? Memang kondisi dan situasi pada waktu itu, waktu Nabi dilahirkan dan jauh sebelum Nabi dilahirkan adalah berkeyakinan mereka mensekutukan Allah, menyatakan bahwa mereka beribadah, berkeyakinan bahwa menyembah selain Allah, misalnya menyembah berhala ataupun patung-patung. Nah, ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah bersumber daripada wahyu-wahyu ilahi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan beliau agar menyampaikan keimanan sebagai pokok ajaran Islam yang sempurna. Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah yang tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Itu yang seperti ayat yang saya bacakan tadi itu. Nah, ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan dan tergoyahkan. Dengan keyakinan, para sahabat sangat percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Dengan keyakinan pula mereka percaya bahwa Allah memberikan kebahagiaan hidup mereka. Dengan keyakinan ini pula para sahabat terbebas dari pengaruh kekayaan dan kesenangan dunia. Dengan keyakinan ini pula para sahabat mampu bersabar dan bertahan serta tetap berpegang teguh pada agama ketika mereka mendapatkan tantangan dan siksa yang amat keji dari pemuka-pemuka Quraisy pada waktu itu. Dan bahkan sampai ketika salah satu sahabat yang bernama Bilal itu ditindih dengan batu yang sangat besar di tengah padang pasir yang panas. Apa yang beliau ucapkan? Ahad, ahad, ahad. Itulah murid-murid santri-santri Rasulullah yang ketika langsung bertemu dan bersahabat dengan Rasulullah. Begitu kuat mereka memegang suatu keyakinan. Dan itulah yang harus kita pahami dan kita amalkan sampai sekarang ini. Makanya inilah kita belajar, tujuan kita belajar tentang sejarah Islam itu sendiri. Yang kedua, materi pokok yang diajarkan Rasulullah ketika pertama kali turun adalah yang berkaitan tentang akhlak mulia.
Dalam hal akhlak, Nabi Muhammad selalu tampil sebagai teladan yang baik. Sejak sebelum menjadi nabi, ia tampil sebagai sosok yang jujur yang diberi gelar masyarakatnya dengan sebutan Al-Amin. Selain itu pula Nabi Muhammad merupakan sosok yang menolong dan meringankan beban orang lain, juga membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan serta persahabatan. Nabi Muhammad mengajak agar sikap dan perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, minuman keras, khamar, berzina, membunuh dan kebiasaan buruk lainnya untuk ditinggalkan. Oleh karena pribadi Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang jujur, ajaran untuk memperbaiki akhlak juga bersumber dari Al-Quran dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara karena itu damaikanlah katanya saudara yang bersih dan bertakwa kepada Allah agar kamu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, tidaklah engkau kami turunkan kecuali untuk rahmat bagi sekalian alam. Dan kata Rasulullah bahwa sesungguhnya aku innama bu'istu lil makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itulah ajaran pokok yang pertama yang diterima yang disampaikan Rasulullah ketika beliau di Mekah. Kemudian strategi dakwah Rasulullah ketika di Mekah apa saja? Dakwah Rasulullah ketika beliau diangkat menjadi rasul, maka jelas harus disampaikan dakwah yang risalah yang beliau terima itu tadi. Yang pertama adalah strategi beliau dalam menyampaikan ini, karena bagaimanapun juga akan mendapatkan tantangan. Jadi harus ada strateginya. Yang pertama beliau lakukan adalah secara diam-diam al-dakwah bil syir. Jadi dengan diam-diam mendekati perlahan. Siapa yang pertama? Yang pertama jelas adalah istri beliau. Kemudian keponakan beliau. Istri beliau adalah Khadijah, sepupu, saudara sepupu dari kalangan anak-anak itu Sayyidina Ali. Kemudian siapa lagi? Sahabat beliau yang bernama Abu Bakar Siddiq dan lain-lain. Ada 10 yang disebut dengan as-sabiqul awalun. Itu dari Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah, Zaid bin Sabit, kemudian Abu Bakar Siddiq, dan menyusul yang lain. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Wahab bin Ubaidillah, Abu bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, dan suaminya Sa'id bin Arkam bin Abil Arkam, dan beberapa orang yang berasal dari suku Quraisy. Itu adalah ketika beliau menyampaikan dakwah secara diam-diam. Ada beberapa orang yang di dalam sejarah disebut dengan as-sabiqul awalun, orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Jadi ingat ya orang-orangnya. Kemudian yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Nah, ini jelas dakwah secara terang-terangan ketika ada beberapa orang yang sudah menerima ajaran Islam itu, beliau kemudian melakukan dakwah secara terang-terangan. Apa yang terjadi? Maka jelas adalah yang sangat jelas di dalam di dalam sejarah kita bahwa ditolak secara terang-terangan juga oleh kaum Quraisy. Jelas cacian dan hinaan serta penyiksaan yang diterima oleh kaum muslimin. Walaupun demikian, semangat kerasulan serta keyakinan akan kebenaran ajaran ilahi, gerakan dakwah Rasulullah makin tersebar luas. Teman, sahabat, bahkan orang yang tidak dikenalnya, baik dari kalangan bangsawan terhormat maupun dari kalangan hamba saya, banyak yang mendengar dan memahami ajaran Islam, kemudian memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah SWT. Makin tegas, lantang dan berani, tetapi komitmen terhadap tugas fungsi dan wewenang sebagai Rasulullah SAW. Kemudian reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah, yang pertama adalah kesombongan dan keangkuhan. Yang ketiga, fanatisme buta terhadap leluhur. Yang ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan.
Itulah reaksi orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah ini adalah perjanjian yang diucapkan oleh orang-orang Habsyi, orang-orang Madinah kepada Rasulullah untuk ikut membantu perjuangan. Kemudian yang strategi yang selanjutnya adalah melakukan hijrah. Hijrah yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari sesuatu yang dianggap nyaman. Nyaman dalam beragama, nyaman dalam berkehidupan yang lain. Kemudian hijrah ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah ke Habsyi atau Abyssinia, kemudian ke Madinah. Nah, itulah secara singkat, secara garis besar yang saya sampaikan tentang perjuangan, meneladani perjuangan Rasulullah ketika beliau di Mekah. Nah, untuk itu sebagai tanda kehadiran ikut mengikuti pembelajaran daring ini, kalian yang punya buku silakan kerjakan secara singkat saja, yaitu tentang aktivitas. Yaitu aktivitas 1 dan aktivitas 2. Jadi sebagai tanda kehadiran kalian, keikutsertaan kalian dalam pembelajaran daring ini, kalian mengirimkan tugas yaitu aktivitas 1 dan aktivitas 2 secara ringkas, yaitu yang ada di halaman 66 dan 67. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat melaksanakan apa yang saya sampaikan, khususnya tugas ini sebagai tanda kehadiran kalian. Maka itu kalau kalian tidak mengikuti ini berarti kalian saya anggap tidak mengikuti, berarti alfa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.